Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku marah sangat tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada kakak di sini tujuan kami yaitu untuk mempresentasikan codingan kami atau program kami yang berjudul Sistem Kamar Perhotelan. Yang dimana sebelum lanjut ke materi kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Sebelumnya perkenalkan, saya Alman Mahardika Utama atau bisa dipanggil Farel dengan NIM 09. Saya Calan Rahmadika Rahman yang biasa juga dipanggil Calan dengan NIM 34. Saya Muhammad Fadil Wasri, dipanggil Fadil dengan NIM 35. Saya Muhammad Davin Alfa Aslan Mawal, biasa dipanggil Davin dengan NIM 30. Saya Zaki Fakir Firmansyah yang biasa dipanggil Jaki dengan NIM 18. Oke kak, izin mungkin boleh langsung saja lanjut ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya akan membahas list. List database ini terdapat type untuk ada dua tipe, yaitu ada guest room dan VIP room. Selanjutnya terdapat harga. Untuk guest room biasa ada harganya 200 dan untuk VIP room dengan harga 1000. Selanjutnya ada status. Ada dua jenis status di sini. Yang pertama itu reserve. Reserve itu berarti telah di booking atau telah dipesan. Jikalau satu ruangan itu telah di reserve atau dipesan, itu tidak bisa dipesan kembali. Dan yang kedua adalah available. Available berarti ruangannya masih kosong dan belum di booking. Jadi untuk ruang yang available itu masih bisa di booking sama orang lain. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan materinya. Di line 31 ini, kode akan mengecek apakah program menjawab iya. Apabila iya, maka program akan memisahkan data kamar menjadi dua kelompok. Yang pertama, untuk kamar yang masih kosong atau siap dipakai, dan yang kedua, kamar yang sudah tidak tersedia atau sudah diisi. Oke, lanjut ke line 36. Di sini akan dicek apakah status kamar itu masih kosong. Di sini ditulis lower agar lebih aman ya. Nah, lanjut lagi, jika kamar tersedia, maka akan tersimpan di line 37 ini. Dan apabila tidak tersedia, maka akan tersimpan ke reserve room di database ini di line 39. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari proses bookingan kamar yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Jadi, sini untuk setiap IDX kamar room di dalam enumerate available room database, 1. Kenapa ini? Ini untuk mengurutkan nomor yang ada dalam database available room ini dimulai dari angka 1. Jadi printf jadi agar untuk memunculkan semua angkanya, room type room ini dia akan memunculkan tipe room seperti yang di sini. Jadi kalau misalnya statusnya available, dia akan memunculkan tipe roomnya. Jadi tadi misalnya available adalah guest room nih, statusnya juga udah available, dia akan memunculkan guest room tersebut. Harganya juga begitu dan statusnya pun sama. Nah, untuk yang tidak tersedia, room in reserve room database, jadi kan tadi kita sudah memisah antara kamar yang tersedia dan juga yang tidak. Jadi di sini dia akan ngeprint tersendiri. Ini sama seperti yang di atas. Kalau misalnya dia reserve, misalnya nih
request room VIP kan reserve, pasti akan muncul di bagian kamar yang tidak tersedia. Nah, jadi kita akan mencoba untuk menginput message input, pilih nomor kamar yang tersedia, pilih kita ini message ini akan kita jadikan integer agar dia bisa kita lakukan perbandingan. Kalau misalnya pilih ini tidak di antara list-list yang tersedia, misalnya di sini 1 kurang dari pilih, kurang dari len available room database. Kenapa len? Len kan itu untuk mencari angka terakhir yang ada dalam database. Nah, jadi kalau misalnya kita menambahkan angkanya, di sini totalnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 yang available. Nah, kalau misalnya kita menambahkan lagi, dia kan menambah jadi 6 database kamar yang tersedia. Maka dari itu penggunaan len di sini akan lebih fleksibel. Nah, kalau misalnya dia memilih lebih dari 5, dia akan ngeprint silahkan pilih nomor 1 sampai 5. Continue. Kalau misalnya no, dia milih antara 1 sampai 5, dia akan continue ke selanjutnya. Text in DB, selected room sama dengan available room database, pilih -1. Nah, ini kenapa seperti ini? Jadi kita akan, ini sebenarnya bisa dipisah, cuman lebih enak digabung. Jadi outputnya sama. Jadi available room database, jadi kita akan mengecek available room database, lalu pilih -1. Ini kan tadi pilih ya, kita misalnya memilih angka 2. Nah, karena di database itu mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, sebenarnya isi listnya ada 5, namun karena mulainya dari 0, pasti dia akan memilih, kalau kita milih nomor 5 dia akan nggak tersedia. Jadi pilih -1 di sini untuk menyamakan list dengan pilihan kita. Index DB ini merujuk pada available room yang kita pilih tadi. Nah, kalau misalnya status.lower ini agar untuk menyamakan agar kalau misalnya ada perbedaan itu tetap lowercase, jadi hurufnya tetap huruf kecil. Sama dengan available, dia akan, kalau misalnya statusnya itu available, dia akan merubah statusnya menjadi reserve. Lalu dia akan menambahkan kamar yang kita pesan itu ke terjual.append. Kenapa terjual.append? Itu nanti akan dijelaskan oleh teman kami yang selanjutnya. Oke. Di sini akan ngeprint detail pemesanan, print tipe kamar selected room. Yang di sini tadi selected room itu ada di available database, pilih -1, dikurangi dengan ini bakal memunculkan output harganya saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian yaitu bagian checkoutnya, yang dimana elif ketik sama dengan checkout ini, yaitu di bagian sini itu akan dijalankan ketika pengguna itu mengetik checkout. Setelah itu di bagian if terjual ini, yang berarti program itu menerima apakah ada kamar yang sebelumnya dipesan oleh pelanggan. Jika ada, maka proses checkout itu akan dijalankan. Lalu di bagian print, proses checkout ini ialah memberitahu pengguna bahwa proses checkout itu sedang dilakukan. Terus di bagian for index yang terjual ini sampai database available ini, yang berarti yaitu semua kamar yang sebelumnya dipesan akan dikembalikan situsnya menjadi available sehingga bisa dipesan lagi oleh pelanggan lain. Nah, setelah itu di bagian print terima kasih telah menginap di hotel mulia ini ialah pelanggan itu ketika menyelesaikan proses checkout maka akan nge-print atau mengoutputkan terima kasih telah menginap di hotel mulia. Terus di bagian terjual clear ini yaitu menghapus daftar kamar yang dipesan agar data itu bersih dan tidak menumpuk. Jika tidak ada kamar yang dipesan, maka akan keluar Anda belum memesan kamar.
yang di bagian ini memberikan informasi bahwa pengguna itu belum memiliki pesanan kamar yang bisa di-check out. Setelah itu di bagian elif ketik sama dengan tidak ini, yang berarti dijalankan ketika pengguna itu mengetik tidak, yang artinya pengguna tidak ingin melakukan booking atau check out lagi. Lalu di program mencetak ucapan terima kasih jikalau sudah menutup program tersebut, atau di bagian terima kasih terhubung ini jikalau yaitu sudah menutup program tersebut. Lalu di break ini yaitu digunakan untuk mengetikkan log dan keluar dari program. Jika inputnya tidak valid, maka program itu akan memberikan peringatan, silakan input ya, tidak, atau check out, yang dimana hal ini itu berfungsi untuk menjaga agar pengguna itu memberikan input yang sesuai. Setelah itu terakhir di bagian check-in ini yaitu memanggil kembali fungsi check-in agar program itu kembali ke menu awal dan dapat diulang kembali. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil akhirnya atau outputnya. Di sini ada diberitahu selamat datang di Hotel Mulia. Apakah Anda ingin menginap? Nah, ini adalah opening yang menandakan program sudah siap digunakan. Jadi kita disuruh ketik iya untuk memesan, ketik tidak untuk menutup, ketik check out untuk check out. Jadi misalnya kita ketik ya di sini, kami memisahkan dua daftar yang bisa dipesan dan mana yang sudah penuh biar memudahkan user untuk memilih kamarnya. Nah, lalu kita disuruh pilih kamar yang tersedia. Misalnya kita nomor 1 lah, ketik 1. Jika kita memasukkan angka yang valid, program akan menampilkan detail pemesanan tipe kamar guest room sebesar 200 perak. Nah, jika input salah, yang kita masuk nomor 1 gitu, ketik 1. Nah, itu akan menampilkan pilih nomor kamar yang tersedia 1. Jika tidak valid, gunakan angka. Nah, berarti kita disuruh gunakan angka aja. Jadi kita ketik 1, yang akan tertampilkan di sini adalah nih, detail pemesanan tipe kamar guest room 200 perak. Nah, kalau kita menutup, ketik tidak. Kalau kita check out, ketik check out aja. Misalnya kita tidak, kita menutup. Nah, yang program akan menampilkan terima kasih telah berkunjung. Kalau misalnya kita ketik check out, nah, Anda belum memesan kamar, jadi kita harus pesan dulu. Misalnya kita pesan yang tadi nomor 1, kita ketik check out. Nah, program akan menampilkan proses check out. Terima kasih telah menginap di Hotel Mulia. Nah, baru kita tinggal ketik tidak untuk menutup. Oke, program akan menampilkan terima kasih telah berkunjung. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Oke Kak, mungkin itu saja yang bisa Majelis sampaikan. Mungkin sekian dari kami. Mohon ada lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon nilai anis.